Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat beserta hidayahnya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas tentang media pembelajaran ini. Tak lupa juga saya haturkan salawat beserta salam atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Perkenalkan, nama saya Ade Suryadi dengan NIM 19051027. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan sedikit PPT yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu tentang dunia tumbuhan dan mengenai akar, batang, dan daun. Langsung saja, yang pertama tentang akar, struktur dan pertumbuhan akar. Ujung akar ditutupi oleh tutup akar terdiri dari sel parenkim yang membantu melindungi jaringan akar saat akar tumbuh. Meristem apikal akar juga menghasilkan sel-sel yang menambah panjang akar. Lapisan epidermis menutupi akar dan menghasilkan rambut akar yang menyerap air dan mineral terlarut. Di sini sudah saya taruh gambar. Gambar ini merupakan gambar dari tudung akar. Ujung akar ditutupi oleh tudung akar, terdiri dari sel parenkim yang membantu melindungi jaringan akar saat akar tumbuh. Selanjutnya, akar monokotil dan dikotil. Dapat kita lihat dari gambar ini. Gambar yang ini merupakan akar dari tumbuhan monokotil, dan yang sebelah kanan ini merupakan akar dari tumbuhan dikotil. Tumbuhan monokotil biasanya mempunyai xilem dan floem berselang-seling mengelilingi pusat sel atau umpulur, dan pada dikotil xilem berada di tengah membentuk X dan floem berada di tengah lengan X. Selanjutnya, struktur dan pertumbuhan akar. Korteks. Yang pertama, korteks terdiri dari jaringan dasar yang terbuat dari sel parenkim yang terlibat dalam transportasi dan penyimpanan zat tanaman. Yang kedua, perisikel. Perisikel adalah jaringan yang menghasilkan akar lateral. Yang ketiga, kambium vaskular menghasilkan jaringan vaskular yang berkontribusi pada peningkatan diameter akar. Struktur dan struktur akar tumbuhan. Akar memungkinkan masuknya dan pergerakan air dan mineral terlarut ke dalam tanaman. Contohnya. Selanjutnya, jenis-jenis akar. Pertama, sistem akar tunggang, di mana terdiri dari akar yang tebal dengan sedikit akar bercabang lateral yang lebih kecil. Beberapa tanaman seperti lobak, bit, dan wortel menyimpan makanan di sel parenkim akar tunggang. Yang kedua, sistem akar serabut atau serat. Memiliki banyak akar bercabang yang berukuran kira-kira sama dan tumbuh dari titik pusat, mirip dengan susunan jari-jari roda sepeda. Akar yang ketiga yaitu akar adventif, terbentuk di mana akar biasanya tidak tumbuh dan dapat memiliki fungsi yang berbeda. Misalnya, beberapa pohon tropis memiliki akar adventif yang membantu menopang cabang-cabangnya. Saat akar ini berkembang, mereka menyerupai batang.
Selanjutnya saya sudah menaruh di sini tentang contoh dari akar. Sistem akar tunggang di sini ada juga akar berserat dan akar modifikasi ya. Ada juga akar adventive. Selanjutnya materi yang kedua tentang batang, struktur dan fungsi batang. Fungsi utama batang tumbuhan adalah sebagai penopang daun tanaman dan struktur reproduksi. Jaringan vaskular di batang mengangkut air dan zat terlarut ke seluruh tanaman. Produksi silam dan floem sepanjang tahun dapat menghasilkan cincin pertumbuhan tanaman. Cincin pertumbuhan tahunan. Peningkatan diameter batang pada tanaman disebabkan oleh produksi sel kambium vaskular. Ini merupakan gambar dari lingkaran tahunan atau biasanya kita sebut dengan cincin pada batang. Produksi silam dan floem sepanjang tahun dapat menghasilkan cincin pertumbuhan tahunan. Umur sebuah pohon dapat diperkirakan dengan menghitung lingkaran pertumbuhan tahunan pada pangkal batangnya. Selanjutnya jenis-jenis batang. Yang pertama itu ada tentang akar atau akar batang umbi. Ada akar rimpang dan ada juga akar pelari. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu daun. Struktur daun. Fungsi utama daun adalah fotosintesis. Daun memiliki bagian yang disebut helaian yang memiliki luas permukaan yang relatif besar. Bilahnya mungkin menempel pada batang dengan tangkai yang disebut tangkai daun. Jaringan vaskular tangkai daun menghubungkan jaringan vaskular datang ke jaringan vaskular daun atau disebut juga dengan vena. Selanjutnya jaringan penyusun akar. Selanjutnya pertukaran gas dan transpirasi. Pada sebagian besar tumbuhan, air mengalir dari akar ke atas melalui batang dan sampai ke daun, menggantikan air yang digunakan dalam fotosintesis dan hilang dari tumbuhan melalui penguapan. Air menguap dari dalam daun keluar melalui stomata dalam proses yang disebut transpirasi yang membantu menarik kolom air ke atas. Selanjutnya masih tentang pertukaran gas dan transpirasi. Oksigen, karbon dioksida, dan uap air bergerak melalui ruang-ruang di mesofil spons. Sel-sel mesofil bunga karang juga mengandung kloroplas, tetapi memiliki lebih sedikit per sel daripada di mesofil palisade. Karakteristik daun. Jika dua daun berhadapan langsung pada satu batang, maka susunan pertumbuhannya disebut berlawanan. Pengaturan pertumbuhan alternatif adalah ketika posisi daun bergantian di sisi berlawanan dari batang. Susunan ketiga juga disebut dengan wordlet adalah ketika tiga atau lebih daun ditetapkan secara merata di sekitar batang pada posisi yang sama. Contoh karakteristik daun. Ada dari jenis daun, ada yang sederhana dan ada yang bentuk gabungan atau menggabung. Lanjut, daun majemuk memiliki helaian daun yang terbagi menjadi dua atau lebih bagian. Yang lebih kecil yang disebut selebaran. Susunan daun pada batang juga digunakan untuk membedakan jenis tanaman. Contoh modifikasi daun. Yang pertama, contohnya seperti kaktus telah termodifikasi daunnya yang disebut duri. Selain mengurangi kehilangan air, duri juga membantu melindungi kaktus agar tidak dimakan oleh hewan. Modifikasi yang kedua, contohnya pada tanaman seperti poinsettia.
Daun yang disebut braks di ujung batang merupakan dari hijau ke warna lain sebagai respon terhadap jumlah jam kegelapan di lingkungan mereka. Ini merupakan gambarnya. Beberapa daun memiliki modifikasi yang mencegah herbivora memakannya. Misalnya, epidermis daun dan batang tomat. Labu memiliki rambut-rambut kecil dengan kelenjar di ujungnya. Kelenjar mengandung zat yang mengusir serangga dan herbivora lainnya. Adapun kesimpulan yang dapat saya taruh di sini dari PPT yang sudah saya buat, yaitu yang pertama, akar. Akar merupakan organ vegetatif pada tumbuhan yang berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari tanah, tempat menyimpan cadangan makanan, dan sebagai alat reproduksi vegetatif. Kedua, batang. Fungsi utama batang tumbuhan adalah sebagai penopang daun tanaman dan struktur reproduksi. Jaringan vaskular di batang mengangkut air dan zat terlarut ke seluruh tanaman. Yang ketiga, fungsi utama daun. Fungsi utama daun adalah sebagai fotosintesis. Daun juga memiliki bagian yang disebut layar, yang memiliki luas permukaan yang relatif besar. Bilahnya mungkin menempel pada batang dengan tangkai yang disebut dengan tangkai daun. Mungkin hanya ini yang dapat saya presentasikan atau dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.